mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Di antara kalian ada kakak tingkat kalian, salah satunya yang hari ini akan mengisi materi sebagai mahasiswa berprestasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV daripada pemateri pada sore hari ini. Kak Derti untuk menyampaikan materi pada sore hari ini, dan untuk seluruh peserta pada saat materi disampaikan dimohon untuk tidak saling berdiskusi atau menyalakan mic masing-masing. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengecek dulu apakah suara saya kedengaran dengan jelas. Kedengaran, Kak. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya better kalau saya nggak pakai background aja supaya wajah saya kelihatan dengan jelas, karena ini cahayanya terlalu terang. Oke, seperti ini ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada BEM FIK yang sudah percaya kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman mahasiswa baru, dan saya pikir ini bentuknya akan seperti talk show, tetapi ternyata saya diberikan pertanyaan untuk saya menjawab dan untuk saya membagikan kepada teman-teman, dan pertanyaannya sudah ada bersama-sama dengan saya. Saya akan menjawab setiap pertanyaan yang saya baca, dan saya harap waktunya akan cukup agar kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang mendengarkan ini adalah calon-calon mahasiswa berprestasi selanjutnya yang akan menggantikan saya. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Panitia memberikan pertanyaan, apa manfaat atau makna prestasi sendiri menurut kakak?
Jadi kalau menurut saya prestasi itu sangat bermanfaat dan sangat bermakna bagi kehidupan seorang mahasiswa seperti itu, seorang pelajar juga. Nah, menurut saya prestasi itu nggak hanya yang kita peroleh di dalam bangku kuliah atau di dalam kita belajar. Jadi prestasi itu ada dua. Yang pertama prestasi secara akademis dan yang kedua itu prestasi non akademis. Kalau prestasi yang akademis itu yang kita dapat dari kita belajar, dari kita mengerjakan tugas-tugas, kemudian dari kita presentasi-presentasi di kelas dan akhirnya kita mendapatkan nilai yang tinggi, dan itu disebut dengan pencapaian atau prestasi secara akademis. Sedangkan kalau menurut saya ada juga prestasi di luar akademis, yaitu biasanya orang menyebutnya dengan prestasi non akademis. Itu adalah kemampuan-kemampuan kita, misalnya di dalam bidang olahraga, di dalam bidang kesenian, di dalam bidang tarik suara dan lain sebagainya. Zaman sekarang itu orang main game itu juga termasuk prestasi loh. Orang kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang menurut banyak orang tidak masuk akal, tapi itu adalah prestasi yang dia bisa buat. Nah, di sini bukan berarti kita menjadi seorang berprestasi itu kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, tapi justru dengan prestasi yang ada itu akan menghantarkan kita ke masa depan yang jauh lebih baik, akan mengantarkan kita kepada kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang gak terduga oleh kita, yang tadinya mungkin kita berpikir kita hanya akan masuk ke Universitas Pekalongan, tetapi selanjutnya kalau dengan prestasi itu akan mengantarkan kita kepada jalan-jalan yang lain seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat maknanya secara di keluarga, kita juga membanggakan keluarga, membanggakan orang tua. Bohong banget kalau kita bilang kita nggak bangga. Kita bangga banget sebagai mahasiswa berprestasi. Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kakak pada saat kakak terpilih menjadi mahasiswa berprestasi? Awalnya waktu aku dengar bahwa aku terpilih sebagai mahasiswa berprestasi, sepertinya surprise banget buat aku. Kenapa surprise? Karena ada begitu banyak orang, begitu banyak mahasiswa yang masuk di dalam kompetisi itu, dan mereka adalah orang-orang yang berprestasi bukan hanya secara akademis, tapi prestasi mereka secara non-akademis itu berjejer dan sangat banyak banget. Dan waktu aku mendapatkan prestasi itu, aku sebagai seorang yang selama ini berjuang, aku bersyukur kayak pada akhirnya I got it. Jadi aku senang banget, pertama-tama senang banget karena bisa terpilih jadi seorang mahasiswa berprestasi dan bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan orang-orang yang mendukung saya, terutama bagi diri saya sendiri. Saya bisa membanggakan diri saya sendiri juga. Dan seperti tadi saya bilang bahwa bohong banget kalau misalkan kita bilang kita nggak bangga, karena pasti kita bangga di antara orang-orang berprestasi, kita terpilih sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi, dan itu luar biasa gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tips untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Yang pertama, tips yang bisa saya berikan bagi teman-teman, ini hanya secara pada umumnya dan yang saya lakukan, dan ini juga waktunya nggak banyak, jadi saya akan membagikan kepada teman-teman. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah gali potensi yang ada di dalam diri kamu. Lihat kamu bisanya di bagian mana, jangan sampai kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kamu, dan akhirnya itu hanya akan terpaksa kamu lakukan, dan pada akhirnya kamu tidak maju sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi. Kemudian yang kedua, gali informasi dari berbagai tempat. Jadi orang kalau cinta membaca, saya kebetulan suka dengan membaca. Kalau kita memberikan waktu kita 30 menit untuk membaca sehari, itu sama saja dengan kita menabung masa depan yang kita udah lihat. Karena apa? Dari membaca kamu bisa tahu banyak informasi, baik dari informasi yang nasional maupun internasional, yang lokal pun kamu bisa dapat banyak informasi di situ. Nah, lalu bagaimana persiapan yang harus kita lakukan untuk kita berprestasi di Universitas Pekalongan? Kebetulan di Universitas Pekalongan ini nggak hanya menerapkan atau nggak hanya dinilai dari prestasi secara akademis, tapi
mereka menilainya dari prestasi di luar akademis juga. Seberapa aktif, seberapa banyak kamu terlibat dalam organisasi, kamu terlibat dalam UKM yang seperti disebutkan Pak Umam tadi. Ketika kamu terlibat di dalamnya, maka itu akan menjadi tabungan buat kamu supaya pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi, kamu ada kemungkinan besar 90% akan terpilih. Karena apa? Orang lihat betapa efektifnya kamu sebagai seorang mahasiswa, nggak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, tapi kamu terlibat dalam banyak aktivitas. Kamu ikut organisasi, kamu ikut bakat minat, kamu juga ikut lomba-lomba, dan itu sertifikat-sertifikat yang didapatkan itu menjadi tabungan buat kamu pada saat kamu mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan pada saat kamu punya prestasi secara akademik yang baik, itu akan menolong untuk menunjang prestasi-prestasi yang kamu sudah dapatkan di luar akademis, dan itu menjadi tabungan buat kamu, menjadi sebuah kesempatan yang besar supaya kamu bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, mereka penasaran apa yang membuat saya berani mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, dan apakah kita itu harus pintar banget atau jago banget bahasa Inggris baru terpilih jadi mahasiswa berprestasi. Jadi saya mau bilang bahwa kita semua orang adalah orang-orang yang berprestasi. Kita semua diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan supaya kita ini menjadi orang yang berprestasi. Nah, kalau misalnya kita menganggap bahwa orang berprestasi itu orang yang hanya nilai IPK-nya 4, atau orang yang bahasa Inggrisnya jago banget kayak native speaker yang kalau dia ngomong bahasa Inggris itu lancar-lancar aja, kita nggak akan bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Karena jadi mahasiswa berprestasi nggak harus pintar banget, tapi harus jadi orang yang tekun. Jadi pada saat kamu tekuni sesuatu yang kamu lakukan, baik itu di dalam bidang akademis maupun di bidang non-akademis, maka kamu akan mendapatkan sesuatu. Nggak harus pintar banget, nggak harus bahasa Inggrisnya bagus. Memang bahasa Inggris penting untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, tapi itu bukan tolak ukur yang pertama. Karena ketika kamu menjadi seorang mahasiswa berprestasi, yang dituntut itu attitude kamu harus baik, terus bawaan kamu kepada orang itu harus baik, public speakingmu harus baik, dan ada penilaian-penilaian lain yang gak hanya terpatok pada nilai tinggi atau juga jago bahasa Inggris. Itu penting tapi bukan yang utama. Makanya untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi perlu untuk diketahui bahwa gak harus pintar banget kok kita bisa jadi mahasiswa berprestasi. Kemudian di era pandemi COVID seperti ini, apakah kita bisa berprestasi? Gimana caranya? Kalau menurut saya justru di tengah pandemi seperti ini banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk menjadi mahasiswa berprestasi, mendapatkan prestasi dari mana aja. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dari tempat kita duduk. Kita nggak perlu buang ongkos untuk pergi jauh-jauh supaya kita nyari, tapi kita cukup searching aja, kita udah dapat bagian yang kita cari, kita udah dapat pilihan yang kita cari. Nah, kita pintar-pintarnya kita untuk berprestasi di masa pandemi seperti ini. Apalagi ini adalah bukan lagi zaman yang batu gitu, tapi semua orang udah pintar teknologi, dan itu kesempatan bagus buat kita untuk berprestasi di sana. Dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah mengukir prestasi di masa pandemi, apakah bisa? Sangat bisa. Bahkan hari-hari ini saya sedang menulis buku, dan saya tidak akan mungkin bisa melakukan itu kalau nggak pandemi. Tapi saya bisa melakukan itu karena adanya pandemi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pandemi ini menguntungkan banyak hal bagi kita. Dan bagaimana caranya, ditanyakan di sini juga bagaimana caranya supaya kita bisa ikut
lomba walaupun jadwal kuliah kita padat. Saya seorang yang selalu mencoba mengikuti lomba di sana sini. Bukan berarti ikut lomba itu langsung menang, tapi saya cinta dengan lomba menulis, dan setiap kali saya melihat ada lomba menulis, saya langsung mengikutkan diri saya. Mau itu yang gratis, mau itu yang berbayar, saya coba dulu, karena kita nggak akan mungkin tahu potensi kita kalau misalkan kita tidak mencoba. Dan pada saat saya mencoba itu, saya tahu bahwa saya mendapatkan kesempatan-kesempatan tertentu. Dan teman-teman harus tahu bahwa setiap orang itu punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. 24 jam yang sama bagi orang yang berprestasi dan orang yang tidak berprestasi. Tergantung bagaimana kita merespon dan menggunakan waktu itu. Apakah kita benar-benar memaksimalkan 24 jam itu sebagai waktu yang efektif dalam hidup kita, atau kita menjadikan 24 jam itu sebagai waktu yang sia-sia, yang akhirnya kita jadi nggak punya cerita, kita jadi nggak punya pengalaman bahwa kita hidup ini menyanyiakan waktu kita, menyanyiakan masa muda kita untuk hal-hal yang nggak penting, dan akhirnya kita nggak bisa mengukir sesuatu yang orang lain bisa lihat. Tapi ketika kita melakukan satu hal, kita mengukir prestasi, kita mencoba ini, mencoba itu, maka kita akan mendapatkan potensi kita sebagai seorang mahasiswa berprestasi, dan itu sangat luar biasa teman-teman kalau misalkan kita lakukan. Nah, tipsnya adalah kita kan sudah tahu jadwal kuliah kita itu sudah terjadwal. Setiap kita pasti punya jadwal kuliah yang sudah terdaftar, terjadwal. Dosen-dosen kita itu punya schedule yang bagus banget buat kita, dan kita sudah pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sela-sela waktu itu, belajarlah untuk cari-cari informasi. Jangan di sela-sela waktu update story atau tiktokan atau melakukan hal-hal yang gak penting, yang akhirnya menghabiskan masa mudamu untuk melakukan sesuatu yang gak penting. Tapi ketika kita memanfaatkan waktu 24 jam itu untuk kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita akan jadi punya cerita, jadi mahasiswa berprestasi, kuliah di luar negeri, dan impian-impian yang lain akan datang kepada kita, asalkan kita menjadi orang yang mau menggunakan masa muda kita sebagai orang-orang yang berkualitas. Dan yang paling penting adalah kita jangan menunda segala sesuatu. Tips yang lain itu jangan menunda segala sesuatu. Kalau kamu menunda hari ini yang harus kamu kerjakan hari ini, dan kamu bilang besok masih bisa, besok kamu sudah harus punya kesempatan untuk mengerjakan hal lain. Tapi ternyata kamu menunda hari ini, akhirnya besok kamu melakukan sesuatu, kamu melakukan itu gak maksimal. Percaya deh, orang yang melakukan sesuatu yang terburu-buru, hasilnya gak akan maksimal sama sekali. Gak ada kualitas, gak ada sesuatu yang bisa ditampilkan dan dilihat dari sana. Karena apa? Karena kualitasnya itu jauh lebih jelek daripada apa yang harusnya diharapkan. Harusnya dia bisa, tapi karena menunda, makanya dia tidak bisa melakukan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi, karena waktu saya sangat sedikit, jadi saya berbagi sedikit. Ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi, maka coba gali potensi yang ada di dalam diri kamu, coba untuk kenali diri kamu, dan selanjutnya kamu juga harus tahu bahwa mengerjakan banyak hal, aku punya 24 jam, aku harus lebih efektif. Jangan sampai masa muda yang kamu punya itu sia-sia dan kamu gak punya cerita gitu. Menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Pekalongan menurut saya sangat mudah, walaupun dalam prosesnya gak mudah. Tapi coba dulu melakukannya, mencoba hal-hal yang baru. Kalau kamu gak coba, kamu gak akan pernah tahu di mana kemampuan kamu. Tapi kalau kamu coba, maka itu akan menjadi bagian cerita dari hidupmu. Jadi ketika kamu menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, yang bisa mengharumkan nama orang lain, yang bisa mengharumkan nama kampus, bisa mengharumkan siapa saja, lakukan itu. Dan yang pasti bahwa jangan menunda sesuatu. Saya punya moto bahwa menyerah itu bukan pilihan, sekalipun tidak ada pilihan lain. Jadi lakukanlah segala sesuatu walaupun itu mungkin sulit bagi kamu, tapi tetap lakukan dan percayalah bahwa hasilnya tidak akan sia-sia. Iya, jadi pada akhirnya saya mau bilang buat teman-teman bahwa menjadi seorang mahasiswa berprestasi, kita akan menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Dan berusahalah untuk tetap rendah hati,
berusahalah untuk tetap melakukan apa yang menjadi bagianmu dan lakukan semua all out, tapi tidak boleh sombong. Karena apa? Kesombongan itu akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah kamu bangun, termasuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Jadi diingat baik-baik. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Devi yang sudah menyampaikan materi. Semoga kedepannya ada banyak teman-teman kita yang menjadi mahasiswa yang berprestasi selanjutnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan terima kasih juga untuk Kak Devi yang sudah bersedia membagikan ilmunya, membagikan tips-tipsnya. Dan yang pasti adalah jangan suka menunda, karena kalau kita menunda maka kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk kita melakukan banyak hal yang lebih banyak lagi di hari-hari berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Devi. Kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu dari bagian keorganisasian. Selamat mengikuti ya teman-teman.